Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وقال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim, amma ba'da. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak pengurus Mushola Baitul Mulk dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir selalu dalam kajian Ahad keempat di mushola kita yang tercinta ini. Dan tidak lupa pula kepada saudara-saudara kami, teman-teman Biker Subuhan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam hijrah dan berjamaah. Amin Allahumma amin. Kemudian dikarenakan masih ada suasana bulan Syawal, di musola kita ini perdana untuk subuh kali ini selepas Idul Fitri kita melaksanakan kajian kembali sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi. Agenda rutin kita setiap Ahad keempat. Maka sebagaimana itu kami mengucapkan kepada ahli masjid di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Sebagaimana sesuai dengan tema kita pada subuh kali ini ialah halal bihalal. Kenapa kok di setiap selepas Idul Fitri ada halal bihalal, ya kan?
Bahkan ada orang sampai bilang, dari mana asal kata halal bihalal? Baginda Nabi tidak ada buah, baginda Nabi tidak ada contoh. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama kita, termasuk guru-guru kita, ya kan, Ustaz Abdul Somad dan ustaz-ustaz yang lainnya, bahwasanya dalil baginda Nabi itu tidak hanya perkataan dan perbuatan saja, tapi ada takriri, yaitu ketetapan atau ridhonya, mendukungnya baginda Nabi dengan amalan-amalan kebaikan selagi itu tetap sesuai dalam syariat Islam, dan juga selagi diarahkan, dicontohkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama mazhab kita. Sekarang kita kupas, kenapa kok di setiap habis Idul Fitri itu ada halal bihalal? Kenapa enggak halal bihalal itu nanti habis Idul Adha, ya kan? Atau tahun baru Islam, ya kan? Kenapa? Karena ketika kita itu sudah sebulan penuh mengorbankan nafsu kita, nafsu makan kita, nafsu syahwat kita, nafsu ingin kita ini bermegah-megah, ketika bulan Ramadan itu ditahan disebabkan karena ada perintah Allah supaya kita ini bagaimana habis-habisan untuk beramal ketika bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga ketika dalam bulan Ramadan yang penuh satu bulan tersebut, selepasnya kita bisa menjadi orang yang aidin, orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang yang kembali kepada fitrah. Maka oleh sebab itu diadakan halal bihalal. Kenapa? Karena dengan kita beramal di bulan Ramadan itu hanya cukup untuk menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu pun kalau ibadah kita sungguh-sungguh. Kalau ibadah kita itu sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Tapi ya kalau puasa kita juga tidak sesuai perintah Allah dan sunnah Rasulnya, ya selepas Ramadan ya kita kembali aja sebagaimana masa jahiliyah gitu. Maka dengan kita ini berpuasa di bulan Ramadan, sholat sunnah panjang-panjang, baca Quran, khatam berkali-kali, sedekah sebanyak-banyaknya, yang mana di dalam bulan Ramadan itu Allah lipatkan pahala 70 kali lipat, ya kan? Dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, sehingga dengan sebab seperti itu Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan kita. Insya Allah. Tapi tidak cukup dengan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya di permukaan bumi ini, ya kan, sebagaimana diceritakan dalam kitab-kitab ulama kita, bahwasanya ada peraturan hakullah dan hakul adami. Hakullah itu apa? Hakullah itu hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seumpama kita ini berbuat dosa, maksiat, mencuri, ya kan, meninggalkan sholat dan segala macamnya, tidak berpuasa, ya, tidak zakat, itu dengan kita menembus amalan-amalan tersebut, ada kalanya kita mengkodoknya, ada kalanya kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyesali perbuatan-perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Maka dengan begitu sudah cukup.
amarah Allah itu sudah reda sebab kita ini taubat dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tertunaikan. Tapi dari sisi lain ada namanya hakul adami. Hakul adami ini adalah hak-hak hubungan kita sesama umat manusia. Nah, ini paling berat ini. Kan paling berat. Maka ada istilah kami dulu kalau bercanda dulu di pesantren. Kalau ada teman-teman bawa susu kan, kemudian susunya diambil. Kau hati-hati kau. Nanti satu langkah lagi mau masuk surga karena susu satu kali kepleset jadi masuk neraka kau nanti. Maksudnya apa? Nah, dia tidak mau meminta ikhlas susu yang diambil punya temannya tersebut. Dan memang seperti itu, hakul adam itu bisa hubungannya itu sampai ke akhirat kelak, kan? Maka ada kala yaumul hisab. Nah, itulah yaumul hisab itu gunanya. Ketika kita nanti sekiranya amal ibadah kita sudah aman, ya kan? Kita sudah sholat habis-habisan, puasa habis-habisan, sedekah habis-habisan. Tapi ternyata ada hakul adam yang kita tidak tunaikan. Ya Allah, itu saudara mukhlis ya Allah, dia memang sholatnya panjang-panjang, tahajudnya tidak pernah tinggal, sedekahnya masya Allah berjuta-juta miliar. Amin. Akan tetapi ya Allah, saya tetangga rumahnya saja ya Allah, gak pernah ya Allah diajaknya saya untuk bisa beramal baik sebagaimana dirinya ya Allah. Tahan dia ya Allah. Akhirnya apa? Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakul adam ini sangat penting. Jangan sampai dengan sebab kita ini salah sedikit menyakiti hati kawan kita, tidak menunaikan hak-hak saudara kita, baik hak secara materi atau hak secara zahiriyah atau batiniah. Dengan sebab itu nanti kita terancam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka untuk itu diadakannya halal bihalal. Agar apa? Agar amalan kita yang di bulan Ramadan itu semakin sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada acara halal bihalal itu maksudnya apa? Halal bihalal. Halal dengan halal. Ya kalau diartikan secara letterlek ya susah. Soalnya bahasa Arab itu bahasa orang Arab, bukan bahasa Indonesia. Dan juga bahasa Arab itu penuh dengan majaz, ya kan, penuh dengan intelektual yang sangat tinggi. Jadi nggak bisa kita artikan bahasa Arab itu secara letterlek saja. Maksudnya halal bihalal apa? Yang dimana forum tersebut forum saling silaturahmi, maaf memaafkan, ikhlas mengikhlaskan sesama umat-umat muslim. Maka oleh sebab itu diadakannya halal bihalal. Agar tujuan apa tadi? Agar amalan ibadah kita yang kita korbankan selama sebulan penuh di bulan Ramadan itu sempurna nanti ketika di akhirat kelak. Maka mungkin ada hajat-hajat kita atau hak-hak saudara kita, ya kan? Tetangga-tetangga kita yang belum kita tunaikan, atau mungkin parkiran mobil kita yang mungkin menghambat selalu di depan rumah tetangga kita, atau mungkin saking sibuknya kita lupa kita menegur tetangga kita. Perasaan kita ya kayak gitu, kita saking sibuknya kadang lupa. Dan perasaan orang lain, sombong kali lah bapak ini, ya kan? Apa salahnya buka kaca mobil tegur kami? Itu pandangan orang. Maka yang kayak gitu itu kita tidak tidak terasa gitu. Maka diadakannya
forum halal bihalal biar kita ini dalam satu jamaah masjid, satu jamaah perumahan, ya kan, bisa saling memaafkan di antara kita sehingga amalan ibadah kita bisa full diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ganjarannya bagi orang yang dia ini saling ikhlas mengikhlaskan, memaafkan sebagaimana dalam firman Allah taala yang telah kita baca tadi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna Allah, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kita tidak menginginkan, apakah kalian tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Adapun Allah Subhanahu wa taala zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala juga telah menganjurkan, ya kan, kepada kita untuk kita ini apa? Saling memaafkan, saling berlapang dada. Saling berlapang dada di sini banyak ulama menafsirkan bahwasanya kita ini memaafkan baik kita ini ikhlas ataupun secara terpaksa, maka dikatakan berlapang dadalah. Mungkin ada masalah yang begitu berat, ya, sehingga sampai tingkatan pokoknya aku kalau belum pergi dia dari permukaan bumi ini belum enak hidup aku. Ada kita yang punya masalah-masalah kan sampai seperti itu. Maka Allah SWT juga sudah beri nasihat kepada kita, berlapang dadalah. Apakah kamu tidak menginginkan Allah SWT mengampuni kamu? Karena apa? Karena Allah SWT menjanjikan apabila kita ini saling memaafkan satu sama lain, berlapang dada atas segala permasalahan, ya kan, atas segala konflik, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Diampuni dosa-dosa itu penting apa tidak kira-kira? Sangat penting. Sangat penting. Karena dengan sebab banyak dosa itu itulah terhambat seluruh kebaikan. Terhambat seluruh kebaikan, seluruh rezeki terhambat. Maka ulama-ulama tasawuf kita mengatakan aslinya dengan sebab sholat kita, dengan sebab doa kita, dengan sebab perbuatan baik kita yang lain tersebut, itu rezeki kita bisa lancar, baik rezeki harta, rezeki kesehatan dan lain-lainnya. Cuman kok kenapa kita nih masih melarat aja, masih sakit-sakitan aja? Karena tadi bilang itu terhalang sama dosa-dosanya. Itu kata ulama-ulama kita. Maka dengan kita perbanyak istighfar, perbanyak taubat, ya kan, minta ampun kepada Allah, nanti itu tameng-tameng dosa itu kan rontok tuh dosa-dosa tadi, sebab mungkin kita saling memaafkan, sebab kita perbanyak istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Taala, maka nanti baru Allah, barulah rezeki tadi bercucuran sebagaimana air terjun, kata ulama sebagian seperti itu. Jadi memang ya sebab ulah dan kesalahan kita sendiri, maka sangat penting diampuni dosa itu adalah sangat-sangat penting. Karena dengan dosa tersebut hidup kita di dunia dan di akhirat tidak menjadi aman. Baik di dunia seperti tadi, hubungan keluargaan kita hancur, ya kan? Konflik terjadi antara suami dan istri, ayah dan anak, kita dengan tetangga, bos dengan karyawan, ya kan? Gaji tak cair-cair, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kan? Mobil punya tapi servis tak pernah, ya kan? Dan lain sebagainya macamnya. Itu sebabnya apa? Ya karena kita tadi
dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kemaksiatan kita, baik kita sengaja atau tidak sengaja. Maka untuk itu bagaimana pentingnya kita ini melakukan amalan-amalan yang menjadikan asbab dihapuskan dosa kita. Di antaranya apa? Saling memaafkan dan saling berlapang dada. Mudah-mudahan dengan kita ini, acara halal bihalal kita yang sesederhana kali ini, mudah-mudahan menjadikan sebab diampuni dosa-dosa kita, diterima seluruh amal ibadah kita, diistiqomahkan kita selalu di dalam amal kebaikan sampai anak cucu kita, sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kemudian sebagaimana yang Allah telah firmankan, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang dia ini memaafkan dan berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya. Maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala kali ini menandakan apa? Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Memberi peluang apa? Jangan hanya kita ini cuma sekedar memaafkan saja, tapi kita harus sambung dengan saling berbuat kebaikan. Maka istilahnya kalau halal bihalal itu kan satu paket. Habis saling ikhlas mengikhlaskan, ya kan? Ridho meridhoi, ya kan? Maaf memaafkan. Habis itu apa? Ada makan-makan. Bahkan yang anak-anak kecil atau remaja dapat THR segala macam gitu. Maksudnya apa? Tidak hanya cukup kita ini saling memaafkan, tapi juga Allah memberi peluang bagaimana kita ini harus disambung dengan berbuat kebaikan agar makin sempurna amalan ibadah kita. Maka untuk itu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kabar gembira bahwasanya insyaallah teman-teman dari Biker Subuhan Pekanbaru akan mengadakan acara silaturahmi se-Sumatera di musola tercinta kita ini, yang mana dibarengi juga dengan miladnya Biker Subuhan Pekanbaru yang ke-7. Maka selagi kita ini dalam suasana bulan Syawal, ya kan, suasana saling memaafkan, saling berbuat baik satu sama lain, maka kami Biker Subuhan Pekanbaru turun mengundang teman-teman Biker Subuhan yang ada di Sumatera, mulai dari Badan, Amro Aceh Darussalam, kemudian teman-teman Biker Subuhan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Palembang, Bangka Belitung, Bengkulu, diharapkan untuk kehadirannya pada tanggal 10 Mei sampai 12 Mei. Insya Allah akan diisi langsung oleh Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad LCDESA PhD. Maka dengan seperti itu kita sebagai tuan rumah Biker Subuhan Pekanbaru insya Allah akan menerima teman-teman Biker Subuh semua dengan penuh senang dan gembira. Jadi teman-teman semua yang hadir pada subuh ini tidak perlu cemas, semuanya insya Allah kita sediakan.
mulai daripada tempat istirahat, kemudian konsumsi sarapan dan makan, kemudian juga nanti ada kita keliling bermotor Pekanbaru bersama Tuan Guru kita, insya Allah. Maka dengan demikian juga undangan terbuka bagi semua warga Pekanbaru yang ingin hadir di acara silaturahmi daerah se-Sumatera dan Hari Milad Biker Subuhan Pekanbaru. Kami himbau untuk bisa meramaikan dan hadir pada hari Sabtu tanggal 10 Mei. Mudah-mudahan dengan niat baik kita untuk menjadikan warga masyarakat sekitar musola dan warga masyarakat Pekanbaru untuk bisa beramai-ramai meramaikan masjid-masjid yang ada di Pekanbaru, musola-musola yang ada di Pekanbaru, terutama musola Baitul Muluk yang kita cintai. Maka salah satu tujuan kami menjadikan pusat acaranya di musola Baitul Muluk ini tidak lain tidak bukan, yang pertama acara silaturahmi, yang kedua bagaimana musola Baitul Muluk kita ini sholat lima waktunya ramai sebagaimana sholat Jumat. Amin Allahumma amin. Maka oleh sebab itu bagi teman-teman sekalian, baik yang hadir di dalam majelis live streaming maupun yang hadir di majelis ini, yang hendak mengambil bagian daripada memuliakan tamu-tamu kita se-Sumatera, boleh nanti hubungi bendahara kita, Ketua Om Andri, atau nanti bagi yang di media sosial, admin kita, tim media kita akan menyediakan nomor rekening dan nomor WA yang bisa dihubungi. Mudah-mudahan dengan niat baik kita ambil bagian di dalam menyambut tamu-tamu kita ke Sumatera. Dengan sebab itulah Allah sempurnakan amalan kita, yang mana kita ini juga sudah mengorbankan ego kita untuk bagaimana kita ini selalu memaafkan, berlapang dada sama muslim, dan kita juga menyambut dengan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti 10 kali lipatnya. Amin Allahumma amin. Maka banyak pengalaman-pengalaman kami dan pengalaman ulama-ulama terdahulu ketika mereka ini berbuat baik, ya kan, dengan ikhlas, dengan hati yang murni buat membantu saudara-saudara kita, menyambut saudara-saudara muslimnya, itu Allah ganti dengan 10 kali lipatnya. Mungkin di antara kita di sini pernah merasakan, kita mungkin sedekah 10.000, tiba-tiba tidak tahu jalannya dari mana, ada uang free 1 juta, gitu. Mungkin di sini juga pernah banyak merasakan, ya kan, sedekah 500.000, tiba-tiba kita nggak tahu, ada diberi 5 juta, entah THR, entah dari bos, ya kan, entah jatuh langsung dari langit, kita nggak tahu kan. Tengah-tengah tahajud, Allah, tap, assalamualaikum, salam. Kok nggak ada orangnya? Tiba-tiba udah ada uang di depan rumah, masya Allah. Ya kita nggak tahu. Banyak cara Allah, jalan Allah untuk membalas kebaikan-kebaikan hamba-hambanya. Maka untuk itu, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi atas kesuksesannya dan ingin berpartisipasi atas amal kebaikan untuk kita menjamu teman-teman kita di Sumatera, karena ini insya Allah acara kita bukan acara kecil-kecilan, karena undangan kita buka untuk
teman Baitul Subuhan yang ada se-Sumatera. Perlu diketahui bahwasanya Baitul Subuhan ini alhamdulillah sudah ada di setiap provinsi insyaallah, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pulau Papua. Belakangan ini awalun Baitul Subuhan ya kan mendapat undangan daripada Kohlim ya. Siapa? Siapa? Koh Denis. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat sejarah Baitul Subuhan ya kan, dia cerita berawal dari mana Baitul Subuhan, bisa nanti buka di YouTube Koh Denis bersama Awalun Sani Baitul Subuhan Indonesia. Di situ beliau akan menjelaskan dari mana awal mula muncul Baitul Subuhan, apa tujuan Baitul Subuhan, ya kan? Kemudian apa saja agenda-agenda dari Baitul Subuhan. Maka oleh sebab itu, dengan berpas-pasannya acara Milad Baitul Subuhan yang ketujuh, kami juga sekalian mengadakan acara silaturahmi daerah se-Sumatera, mengundang Baitul Subuhan khususnya dari Nangro Aceh Darussalam sampai Lampung. Maka bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk memuliakan tamu-tamu kita, agar bagaimana tamu-tamu kita ini mereka jauh-jauh bermotor ya kan, insya Allah banyak yang bermotor ya dari daerah masing-masing sampai sini, mereka dimeriahkan, disambut dengan senang, disambut dengan nyaman, sehingga apa? Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk tahun kedepannya mereka bisa meramaikan lagi Kota Pekanbaru dengan suasana tujuan untuk saling meramaikan masjid-masjid dan musola-musola di Pekanbaru. Insya Allah Bapak Ibu ya semuanya. Insya Allah bagi yang ada niat baik bisa hubungi bendahara kita, Ketua Andri. Boleh dilihatkan wajahnya Ketua Andri. Kemudian nanti tim media kita boleh lihatkan tim media. Insya Allah tim media kita akan menyediakan rekening bank bagi teman-teman yang live streaming atau di media sosial yang ingin menitipkan hartanya guna disalurkan kepada teman-teman kita untuk agar mereka ini nyaman, tentram, gembira ketika mereka jauh-jauh dari tempat mereka menuju tempat kita. Alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita pada subuh ini bisa menjadikan sebab kita ini menjadi lebih baik, bisa menjadikan sebab kita ini lebih sadar atas daripada perbuatan kita, mungkin baik yang perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang nampak atau tidak nampak, ya kan? Mudah-mudahan dengan sebab kita istiqomah menghadiri kajian ini, Allah perbaiki hati kita, diri kita, baik kepada keluarga kita juga, anak cucu kita, agar semakin hari semakin baik, sehingga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Semua yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni daripada kekeliruan saya sendiri, karena kami juga masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua tentang halal bihalal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya Ustaz kita ini masih single. Oleh karena itu mungkin ada Bapak Ibu atau ada yang memiliki anak atau saudara, bolehlah Ustaz kita masih single. Sama. Demikianlah yang saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.